Acara ini didukung oleh Desa Pay, cashless-nya kerabat desa Indonesia, sebuah aplikasi pembayaran online. Di Desa Pay, kita akan mendapatkan update berita desa dari TV Desa. Unduh aplikasi Desa Pay segera. Silakan Pak Saibon Jalil. Selamat pagi TPP se-Indonesia dan kerabat desa. Selamat pagi Gus Ipan dan Gus Koco. Langsung saja saya ini ke Gus Ipan. Ini yang mau saya tanyakan tentang keputusan Menteri nomor 40 tahun 2021 di halaman 136 itu di poin 18 dinyatakan bahwa TPP satu jenjang di atasnya wajib memberikan evaluasi kualitatif terhadap laporan bulanan TPP dan dimasukkan ke dalam daily report pendamping desa. Penilaian tersebut bersifat tertutup dan hanya bisa diketahui oleh menteri atau pejabat yang diberikan kewenangan. Nah, yang mau saya tanyakan ini kepada Gus Ipan, ini mohon pencerahannya tentang TPP satu jenjang di atasnya wajib memberikan evaluasi kualitatif. Nah, maksudnya saya ini kan, maksud saya pendamping desa kecamatan. Nah, bagaimana ini bentuk evaluasi kualitatif terhadap laporan TPP PLD saya, Gus Ipan. Saya kira itu dulu, satu dulu. Terima kasih, Gus Ipan. Saya sambil membuka Capman-nya ini. Di halaman berapa, Gus, tadi? Di halaman 136, Gus Ipan. Oh, 136. Ya. Supaya kita sama-sama melihatnya gitu. Jadi idenya begini, Gus. Jadi di TPP satu jenjang di atasnya memberikan evaluasi kualitatif. Ya, itu perkembangan terakhir di hari-hari terakhir menjelang diluncurkannya Kepmen Desa 40 2021. Ya. Jadi di situ fungsinya adalah supaya evaluasi kinerja itu ada semula ya isinya hanya daily report ya. Kemudian dari berbagai pihak termasuk dari inspektorat harus ada yang menanggapi. Makanya kemudian ditulis satu jenjang di atasnya ya. Ada berbagai usulan saat itu, misalnya 2 jenjang, 3 jenjang sampai ke pusat gitu. Nah, tapi tidak, keputusan akhir dari Gus Halim satu jenjang di atasnya. Tujuannya supaya cepat ya. Termasuk di dalam Kepmen Desa 40 2021 ini itu menghilangkan SOP lama yang evaluasinya ada sampai dari pemerintah daerah. Ya. Alasannya alasan teknis bahwa kontraknya ke Kementerian Desa, ya, PPK-nya ke Kementerian Desa, jadi bisa dikelola secara internal gitu. Alasan teknisnya seperti itu. Dan itu lebih memudahkan TPP yang ujung-ujungnya sebetulnya supaya lebih banyak waktu untuk bekerja gitu. Makanya tadinya sempat tanpa tambahan ini supaya tinggal lihat di daily report ya. Sama seperti kita ibaratnya seperti web IDM ya. Nggak usah nyari-nyari desa mana kita harus melaksanakan lomba supaya kelihatan desanya bagus, tapi langsung lihat web langsung ketahuan ranking berapa gitu. Begitu. Nah, di sini kemudian tambahannya adalah kualitatif ya. Semula ada beberapa bahan untuk evaluasi kualitatif pendamping, yaitu kalau ada masukan melalui call center Kementerian Desa atau Sapa Desa. Nah, di situ
nilai dari pendamping akan dicek ulang. Ya. Tapi keputusan akhir adalah ada evaluasi kualitatif dari pendamping di atasnya. Benar tadi yang disampaikan Gus Saiful Jalil bahwa kalau PLD ya, maka evaluasi kualitatifnya adalah PD ya, pendamping desa. Ini bagaimana isinya? Isinya itu seperti ini. Yang dievaluasi adalah total skor itu 100 ya. Jadi loyalitas terhadap pekerjaan itu di skor 0 sampai 20 ya. Kemudian inisiatif dan inovasi juga di skor 0 sampai 20. Kemudian perluasan jaringan kerjasama 0 sampai 20 ya. Nah, mengapa ada loyalitas terhadap pekerjaan ya? Karena untuk ini sebetulnya menghargai tenaga pendamping profesional ya, yang prestasinya sampai ke Gus Halim. Oh, ternyata itu sangat loyal, termasuk beliau yang terakhir itu mendengar dan kemudian ingin nanti bertemu pendamping yang bisa mendukung berbagai bedah rumah di desa-desa ya. Itu misalnya. Jadi loyalitas terhadap pekerjaan. Bisa dibilang pendamping yang kerja sampai malam, hari libur dan sebagainya pastilah harusnya disebut loyal. Kemudian inisiatif dan inovasi. Ini juga sudah sama-sama kita ketahui ya. Meskipun yang masuk ke inovasi pendamping @kemendesa.go.id masih sedikit ya, tapi Gus Halim sangat berharap inisiatif dan inovasi ini karena pengembangan pendampingan desa akan tergantung di sini. Kemudian perluasan jaringan kerjasama ini satu hal yang sering dikhawatirkan dengan evaluasi yang sangat terfokus di dalam struktur pendampingan ini adalah bagaimana kalau pihak luar ingin menyampaikan penilaian kepala desa, camat, ya, dinas PMD, bupati, gitu. Makanya dicek juga perluasan jaringan kerjasama. Karena sudah banyak teruji di lapangan pendamping-pendamping yang bisa bekerja sama itu yang lebih sukses di lapangan. Jadi perluasan jaringan kerjasama. Kemudian akurasi daily report. Daily report itu maksudnya jangan sampai ada kepalsuan ya, data atau informasi yang palsu yang salah gitu. Jadi akurasinya begitu dan kemudian kapasitas atau kemampuan sebagai tenaga pendamping profesional. Ini 5 komponen masing-masing maksimal 20 sehingga totalnya adalah 100. Gunanya apa? Ya. Gunanya adalah untuk evaluasi kinerja. Ya. Evaluasi kinerja itu diambil dari daily report. Kalau daily reportnya nilainya 100, ya, itu di sini ditulis skornya 70%. Ya. Jadi kalau daily reportnya sudah 140 jam kerja, ya, kemudian di situ tercatat 100, maka dia akan dikalikan skor 70%. Kemudian evaluasi kualitatif, kalau dia 100, itu bobotnya 30%. Sehingga total daily report dan total evaluasi kualitatif itu 100. Ya. Nah, kemudian ketika 100, itu nilainya adalah 86 sampai 100 itu nilainya A. Ya. Bagaimana angka 86 itu muncul? Standar deviasi itu nilainya 16%. Ya, biasanya. Ya. Standar deviasi 16% dan itu artinya kalau 16% tertinggi itu ya harusnya bagus. Daripada 16% supaya mudah menjadi 80 atau 14% tertinggi. Ya, jadi nilai A itu 86 sampai 100. Nilai B 71 sampai 85. Ada pertanyaan waktu itu dari Gus Halim, apakah ini akan dipakai untuk menjatuhkan untuk pendamping di bawahnya dengan kekhawatiran kalau sampai terjadi konflik kemudian diberi nilai 0 semua begitu ya. Maka kalau nilainya 0 semua ya,
itu kalau pendampingnya tetap aktif, karena dia 70% daily report, maka dia pasti nilainya itu 70. Kalau dinolkan pun 70. Ya. Jadi 70 itu C, 56 sampai 70 C. Kalau ada satu saja nilai dari evaluasi kualitatif, maka pendamping evaluasi kinerjanya pasti minimal B. Ya. Jadi kalau ada nilai satu saja di evaluasi kualitatif, pasti nilainya B. Gitu. Jadi kalau istilah dari timnya Gus Halim waktu itu untuk memastikan semangat utama bahwa daily report pendamping desa itu adalah indikasi profesionalitas. Jangan sampai orang bekerja kemudian dievaluasi kualitatif kemudian jadi rendah gitu. Makanya kalau sudah bekerja nilainya pasti 70 ya. Dan begitu 70 ada satu saja, pokoknya lebih dari 0 nilai evaluasi kualitatif, maka dia akan B. Ya. Nah begitu B, itu maka akan lolos untuk kontrak tahun depan. Ya, jadi begitu nilainya B, itu langsung akan lolos untuk kontrak tahun depan. Ya. Jadi kalau kita lihat untuk kontraknya, ya, maaf ini agak ruwet mencarinya ini. Ya. Jadi untuk kontraknya itu di situ disebutkan di bulan Oktober, ya, itu akan ditunjukkan apa yang sudah dilakukan oleh pendamping desa rata-rata di dalam 1 tahun terakhir, ya. Dan itu di dalam evaluasi kinerja itu disebutkan kalau B, A dan B maka langsung lolos kontrak tahun depan. Tentu saja ada syaratnya. Syaratnya itu adalah pembagian pendamping sesuai wilayah kerja. Jadi seperti sudah kita diskusikan sampai minggu lalu, ya, dan kemarin ditanyakan kembali oleh Gus Halim, sudah sampai mana membagi kerja tenaga pendamping profesional. Jadi pusat sudah dibagi provinsi mana, ya, provinsi sudah dibagi kabupaten mana. Nah, kabupaten dan kecamatan yang masih proses, ya. Jadi nanti Gus Saibun nanti akan ada, itu akan di bawahnya itu PLD mana saja, ya, PLD mana saja yang menjadi wilayah evaluasi kualitatif. Dan di situ kemudian ya cuman itu saja nanti yang dimasukkan. Itu akan dimulai di Agustus ini. Jadi di akhir Agustus atau 1 September itu evaluasi kualitatifnya dimulai. Dan kemudian tentu saja syaratnya sudah ada pembagian kerja itu, ya. Nah, itu pembagian kerja yang masih dikembangkan BPSDM. Sementara di DRP sebetulnya nanti bukan DRP tapi web, ya, web yang untuk menambahkan evaluasi kualitatif. Sehingga di laporan bulanan pendamping itu di samping skor itu juga ada hasil evaluasi kinerja, ya. Jadi hasil evaluasi kinerja bulanan, ya, yang itu sebetulnya diisi oleh di atasnya, sehingga mudah nanti bagaimana supaya itu pendamping sudah bisa tahu lah, saya akan dikontrak tahun depan atau tidak, saya pasti dikontrak atau tidak. Dan kalau ada kesalahan di dalam evaluasi kualitatif, ya, jadi kalau evaluasi kualitatifnya itu pendamping jenjang di atasnya itu melakukan kesalahan begitu, misalnya mengevaluasi seenaknya begitu, maka bisa yang di bawahnya bisa mengajukan supaya itu diuji ulang, ya. Dan begitu diuji ulang
itu masuk di dalam wilayah kode etik. Jadi karena wilayah kode etik, maka itu langsung masuk bahwa apakah di atasnya yang asal-asalan, artinya memberikan penilaian asal-asalan gitu, atau yang di bawahnya yang memang tidak bekerja dengan bagus gitu, ya. Dan jangan lupa ini tuh wajib, ya. Jadi wajib bagi satu jenjang di atasnya gitu, ya. Jadi kalau saya tambahkan ini yang terakhir, Gus Saibun, Gus Koco, ini di nomor 21 ini evaluasi kualitatif itu wajib bagi satu jenjang di atasnya. Jadi kira-kira begini, kalau Gus Saibun itu karena satu dan lain hal itu entah lalai, entah lupa gitu, tidak mengisi evaluasi kualitatif sampai tanggal 1, ya, maka otomatis nilai PLD yang disupervisi itu nilainya adalah nilai evaluasi kualitasnya itu 100, ya. Jadi kalau dia DRP-nya penuh, maka nilainya akan 100. Tapi yang penilainya, Gus Saibunnya itu akan dikurangi nilainya, ya. Jadi karena tidak memberikan penilaian evaluasi ke bawahnya, maka yang bagian di atasnya itu, karena itu kewajiban, maka justru akan dikurangi, ya. Nah, itu harapan dari Gus Halim adalah supaya selalu ada sebetulnya komunikasi dari jenjang di atasnya ke jenjang di bawahnya. Sebetulnya ini intinya begitu, ya. Jadi tetap tujuan utamanya itu supaya bisa lebih cepat mengevaluasi, kemudian di situ juga pendamping lebih mudah, ya, segera tahu bahwa dia akan dikontrak lagi atau tidak. Termasuk kalau evaluasi kinerjanya itu B dan A, ya, itu ada peluang untuk promosi, ya, peluang untuk promosi, karena memang syaratnya itu disebut sebagai evaluasi kinerja itu. Kemudian juga kalau untuk rekrutmen, ya, itu arah ke depan itu rekrutmen itu adalah PLD, ya. Meskipun untuk saat ini bisa sampai TA pusat, ya, tapi di 2022 itu direncanakan, sudah berkali-kali Gus Halim menyampaikan, yang ada itu promosi, ya. Jadi kalau ada kekosongan, promosi, sehingga rekrutmen itu diarahkan supaya merekrut PLD, pendamping lokal desa, ya. Jadi yang atasnya itu naik terus ke atas gitu, sehingga rekrutmen itu yang baru itu adalah dimulai dari PLD, ya. Kiranya begitu, Gus Saibun, Gus Koco, ya. Terima kasih, Gus Ipan. 2 SKS ini. Oke. Acara ini didukung oleh Desa Pay, cashless-nya kerabat desa Indonesia, sebuah aplikasi pembayaran online. Di Desa Pay, kita akan mendapatkan update berita desa dari TV Desa. Unduh aplikasi Desa Pay segera.